Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa juga menghidupkan masjid ini dengan senantiasa mengisi dengan sholat jamaah, kemudian dengan kajian-kajian Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya sehingga kita bisa istiqamah sampai seterusnya kita melakukan kebaikan-kebaikan ini bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita ikuti bagaimana cara hidup beliau. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita di kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu dosa besar. Kita sampai kepada dosa besar yang ke-47. Dosa besar yang ke-47. Apa itu? Dosa besar yang ke-47 yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab ini adalah dosa durhaka kepada suami. Durhaka kepada suami. Kalau di awal-awal kita mungkin dosa besar yang ketiga atau yang keempat itu durhaka kepada orang tua. Yang ke-47 ini ada 70 dosa besar di dalam kitab ini. Kita sudah sampai kepada dosa besar yang ke-47 adalah durhaka kepada suami. Al-Imam Adz-Dzahabi menuliskan dalam bab ini, yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushuzahunna, nushuznya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan nusyuz di sini adalah durhakanya seorang istri, melawannya seorang istri kepada suami, tidak taatnya seorang istri kepada suami. Nusyuz, perbuatan durhaka, perbuatan tidak taat, ngelama kepada suaminya, itu namanya nusyuz. Fa'idhuhunna, maka yang pertama, ketika ada seorang istri berbuat durhaka, berbuat salah, berbuat keliru kepada suaminya, yang pertama adalah menasihatinya. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan istrinya, dinasihati. Maka di ayat ini juga ada makna bahwa seorang suami itu harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Lah kalau istrinya keliru terus suaminya tidak paham tentang agama Islam, ya maka ini ruwet juga. Gimana mau mengingatkan istrinya sedangkan suaminya tidak paham masalah urusan agama? Ya akhirnya yang terjadi adalah pembiaran, dibiarkan istrinya berbuat durhaka, berbuat tidak baik.
Maka yang pertama adalah menasihati. Jika memang tidak memiliki kemampuan untuk menasihati, maka boleh meminta tolong kepada orang yang amanah, yang memiliki kapasitas ilmu kemudian amanah, tidak mudah menceritakan aib keluarga orang lain. Minta untuk menasihati istrinya. Ini diperbolehkan. Misalkan minta tolong kepada pamannya, kepada ustadz, kepada siapapun yang bisa menasihati istrinya kalau dia benar-benar tidak mampu. Kemudian jika dinasihati, diluruskan masih tidak mau berubah, wahjuruhunna fil madaji', maka pisahkan diri dari tempat tidur mereka. Kata para ulama, maksud di sini adalah memisahkan diri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah maksudnya membalikkan punggung dari istri dan tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan Asy-Sya'bi dan Al-Mujahid mengatakan maksud di sini adalah tidak tidur bersama istri. Jika istri yang berbuat durhaka kemudian dinasihati, dikasih arahan nggak mau, maka pisah ranjang. Ini hukuman kepada seorang istri. Nanti suami lain nanti ya. Santai aja. ada nggak usah merasa tertindas, santai aja. Pisah ranjang, kasih pelajaran. Tapi kalau suami yang wis saya tidur di depan, kamu tidur di belakang, biasanya yang bingung suaminya gitu. Bukan istrinya yang malah bingung, tapi suaminya. Tapi ini tahapan ya. Setelah dinasihati nggak bisa, maka kita wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Artinya ya tidak tidur bareng sementara. Ini untuk mengingatkan seorang istri. Wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kemudian kalau misalkan si istri ini sudah dipisah ranjang sehari dua hari kok pancet acak ngecak gitu ya misalkan, pancet tidak bisa diluruskan, tidak bisa, ini tidak bisa dijinakkan ini. Maka yang ketiga adalah wadribuhunna, pukul istri ini harus dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak membahayakan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, pukulan yang mendidik. Sebagian ulama mengatakan ketika istri sudah dinasihati, minta tolong menasihatkan kepada orang lain juga ini nggak mau, kemudian dipisah ranjang sudah nggak mau juga diingatkan, kemudian dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jangan ditinju ya, ditempeleng jangan, tapi ya kata para ulama ada yang mengatakan juga dengan menggunakan siwak yang buat gosok gigi itu ya, kan kecil. Ya dipukul gitu nggak terasa. Tapi itu memang pukulan yang mendidik gitu ya, tidak menyakiti. Dan untuk pukulan-pukulan yang menyakiti ini benar-benar juga dosa besar ya. Seorang suami yang gampang ringan tangannya, bukan untuk ringan sedekah ya, tapi ringan tangan untuk memukul istrinya juga dosa besar. Maka juga harus hati-hati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka mentaatimu, jika sudah berubah, lurus, nggak neko-neko, nggak durhaka, tidak bermaksiat, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Di sini, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kalian nyusah-nyusahin istri gitu, jangan menyusahkannya. Artinya apa? Ketika istri ini sudah taat, maka giliran suami yang harus memberikan kebaikan-kebaikan kepada istri. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah durhaka ini juga termasuk di dalamnya adalah masalah ketika suami mengajak istrinya. Dan ini sudah diulang-ulang, ini juga termasuk di dalam berbuat durhaka. Perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi,
idza da'a, apabila seorang suami memanggil, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, suami memanggil istrinya, ila firashihi, kepada tempat tidurnya, falam ta'tihi, kemudian istrinya ini enggan, wis moh aku, sudah enggak mau, fabata ghadban 'alaiha, kemudian suaminya ini marah. Seorang suami ini kadang-kadang kayak anak kecil ya. Iya memang seperti itu. Kalau anak kecil nggak dikasih balon itu marah. Kalau suami ketika dia minta atau mengajak istrinya kepada tempat tidurnya, kemudian nggak mau, ini juga marah. Ini benar dan ini tabiat ya. Tabiat seorang suami seperti itu. Kalau istri ini nggak mau, fabata ghadban 'alaiha, kemudian suami benar-benar merasakan bersedih, kemudian dia marah. La'anathal malaikatu hatta tusbiha, kemudian malaikat melaknat wanita ini sampai di pagi hari. Kemudian di hadis yang lain di dalam riwayat Muslim, dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bersumpah ya Nabi, menunjukkan bahwa yang dikatakan ini adalah penting ya. Yang diucapkan, yang disabdakan adalah sesuatu yang penting. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya kepada ranjangnya, fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Kemudian istrinya ini enggak ada alasan ya. Maksudnya ya kalau berhalangan ya enggak boleh. Misalnya enggak ada alasan yang kuat untuk menolak suaminya, kemudian si istri ini menolak, melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha, melainkan semua yang ada di langit murka kepadanya sampai suami yarda anha, memaafkannya. Yang di langit siapa? Bukan iblis tapi malaikat. Allah itu ikut murka kepada istri yang enggan ketika diajak suaminya. Ini termasuk durhaka ya. Tapi kalau ada alasan yang kuat, mari kerja bakti di TK misalnya Mas ya, ini alasan yang kuat. Ya seorang suami juga nggak boleh sembarangan ketika mengajak istrinya. Istrinya sudah kerja bakti seharian dari pagi sampai sore, malamnya diajak kepada tempat tidurnya. Ini juga tidak mendapatkan marah. Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana kondisi seorang istri yang benar-benar enggan. Tidak ada alasan apapun untuk menolak suaminya, kemudian dia menolak suaminya, maka yang seperti ini tidak boleh. Termasuk juga di dalam durhaka. Al-Imam Adz-Dzahabi menuliskan hadis-hadis tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain tentang kedurhakaan seorang istri kepada suaminya adalah, la yahillu limra'atin, tidak halal, tidak boleh seorang perempuan antasuma, untuk berpuasa sunnah, wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada di rumahnya tidak bepergian, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya, wala ta'dzana fi baitihi illa biiznih, dan tidak halal memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya juga. Jadi dua hal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seorang perempuan, seorang istri ketika puasa sunnah itu harus izin suaminya. Itu yang pertama, kalau suaminya sedang tidak safar. Kemudian yang kedua, ketika ada tamu-tamu yang datang ke rumah ketika tidak ada suami, maka ini juga harus izin dari suaminya. Wahatta perempuan, misalkan suami tahu kalau ada seorang perempuan yang ini tukang ngomong gitu ya, banyak bicara, banyak fitnah, wis kalau ibu itu ke rumah nggak usah diterima, bilang sibuk atau apa, ini tidak diizinkan oleh suami, ya udah nggak usah dimasukkan, apalagi sampai laki-laki lain dimasukkan ke rumahnya. Ini nggak boleh tanpa seizin suami. Ini yang masih kecil-kecil belajar ya. Siapa Zakia sama Risma? Persiapan, harus ada ilmu ini. Sudah umur berapa? Umur berapa ya? 15? 17. Ya enggak apa-apa belajar. Saya dulu belajar pernikahan ya usia SMP, saya sudah belajar pernikahan di Bulughul Maram. Jadi harus izin suami. Ini saking besarnya
kedudukan suami terhadap istrinya. Kemudian yang selanjutnya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya kalau aku boleh menyuruh seorang untuk bersujud kepada manusia yang lain, tentu aku akan menyuruh wanita bersujud kepada suaminya. Ini saking besarnya kedudukan suami di atas istrinya, terhadap istrinya. Jadi ya itu harus izin ngapa-ngapain, keluar rumah, bepergian. Jangan tiba-tiba nyampe leces gitu ya, atau ke Probolinggo tiba-tiba nggak izin suaminya. Ini nggak benar seperti ini. Harus izin suami. Kemudian juga termasuk ke dalam bab durhaka kepada suami ini adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng sahabat-sahabat ditanya, "Maukah aku kasih tahu kalian tentang wanita-wanita penghuni surga?" Qulna bala ya Rasulullah. Ya, kami mau wahai Nabi. Tunjukkan kepada kami siapa saja, apa ciri-cirinya wanita penghuni surga. Kullu wadudin waludin. Yang pertama adalah wanita yang penyayang dan subur. Wadudin waludin. Yang sayang kepada anak-anaknya, yang sayang kepada suaminya, kemudian subur, memiliki banyak anak. Kemudian yang selanjutnya, idza ghadibat aw asi'a ilaiha aw ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wanita yang penyayang lagi subur, kemudian apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya sedang marah, kemudian ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho kepadaku. Artinya salah satu ciri penghuni surga, wanita-wanita penghuni surga adalah orang wanita yang mudah meminta maaf kepada suaminya, meminta maaf kepada suaminya. Dan biasanya kalau seorang suami meminta maaf kepada istrinya langsung, gak berbelit-belit, istriku atau dek atau apa, maaf ya tadi saya begini-begini. Kalau istri ini berbelit-belit sudah, cerita ngalor ngidul sudah setengah jam baru minta maaf, biasanya seperti itu. Tapi di sini enggak, insyaallah ya. Jadi termasuk ciri-ciri wanita penghuni surga adalah yang meminta maaf. Sekarang kita murojaah, kita lihatlah, kita ingat-ingat berapa kali kita minta maaf pada suami, atau yang suami berapa kali kita minta maaf kepada istri. Lo berat lo minta maaf itu. Lo iya berat ya, minta maaf kepada suami atau kepada istri. Itu termasuk ciri-ciri wanita penghuni surga. Jangan nanti telasan ya, okay? Ya ketika misalkan mungkin ketika mencari nafkah datangnya telat, minta maaf kepada istri. Ketika istri masaknya cuman biasa-biasa saja, minta maaf kepada suami, dan seterusnya. Minta maaf. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menunjukkan pasal lagi di dalam bab ini, ada pasal keutamaan wanita yang taat kepada suami dan kerasnya siksa bagi yang durhaka. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita yang meninggal dunia kemudian suaminya ridha terhadapnya, udah pasti masuk surga. Kalau ada seorang wanita ini suaminya ridha terhadap seluruh kehidupannya, maka ini akan menjadi wanita penghuni surga. Artinya ketika wanita ini meninggal, ini suami ini benar-benar merasa apa ya, sudah menjadi suami yang dilayani dengan sepenuh hati oleh istrinya selama istrinya ini hidup. Ini
plong gitu ya, hatinya sudah sangat ridho terhadap istrinya, sangat bangga terhadap istrinya, ini sudah masuk surga. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sudah sering kita jelaskan, idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika wanita itu sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatannya ketika suaminya kerja, ketika suaminya merantau keluar Jawa misal atau keluar negeri, istri ini di rumah benar-benar menjaga kehormatannya, benar-benar menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumahnya. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat melayani suaminya, seluruhnya sudah dilayani. Qila laha, kemudian dikatakan nanti di akhirat, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta. Kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, silahkan masuk ke dalam surga, sudah terserah lewat pintu mana saja. Itu keutamaan wanita yang taat kepada suaminya, sudah. Wis jaminannya surga sudah. Di sini Rasulullah SAW tidak macam-macam ya. Udah yang penting sholat 5 waktu, tidak menyebutkan sunnahnya. Puasa Ramadan tidak menyebutkan sunnahnya, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian melayani suaminya. Ini sudah surga, jaminannya surga. Tapi yang enggak ini ya udah jaminannya neraka. Maka Rasulullah SAW pernah dibawa oleh malaikat Jibril. Ittala'tu finnar, aku pernah diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril, kemudian aku memandang ke dalam neraka, fara'aitu aktsara ahlihan nisa, isinya banyak perempuan. Ya, karena banyak berbuat durhaka kepada suami. Kalau taat surga, durhaka sudah, itu bahaya. Maka senangkan, bahagiakan orang yang di kiri kalian gitu ya, suami-suami kita ini. Kemudian pasal yang selanjutnya, ini pasal tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Jika seorang wanita diperintahkan supaya mentaati suaminya dan mencari keridhaan seorang suami, maka seorang suami pun diperintahkan supaya berbuat baik dan bersikap lemah lembut kepada istrinya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, dalam hadis Tirmizi. Keimanan seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum linisaihim, dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Begini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang suami yang paling pantas mendapatkan perlakuan lemah lembut, akhlak baiknya, itu adalah orang tuanya, dari seorang laki-laki. Kemudian setelah orang tua kita, yang paling berhak mendapatkan perlakuan lemah lembut kita, royalnya kita ini adalah seorang istri setelah orang tua kita. Terkadang tidak, ada seorang laki-laki yang baik kepada temannya, rokok, ayo rokok, surya dikasih semua, makan ditraktir, tapi sama istrinya pelit. Ada, memang seperti itu ada. Yang baik terhadap teman-temannya, ke teman kantor, teman kerja, teman nongkrong, ini baik. Tapi sama istrinya, ya Allah, kasih daster sudah mau robek-robek, apa, semuanya nggak dibelikan parfum, nggak dibelikan bedak, apa perawatan itu perlu, nggak apa-apa. Seorang istri dibelikan apa, skincare apa segala macam. Jatah nggak apa-apa, sebulan mungkin cukup 500 atau 600 nggak apa-apa untuk bedanya. Ini nggak masalah. Kalau ada, kalau enggak ya enggak. Seorang istri juga nggak boleh nuntut-nuntut. Ya untuk suaminya kan, kecantikannya ya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Artinya seorang suami, sekali lagi, yang paling berhak mendapatkan perlakuan lemah lembut dari seorang laki-laki, yang pertama adalah orang tuanya, bapak ibunya, kemudian yang kedua adalah istrinya. Jadi seorang suami yang nggak boleh kasar terhadap istrinya, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya juga supaya bersabar atas kekurangan-kekurangan istrinya. Nggak ada wis golek sing awayu sabar, nggak ada. Di dunia ini nggak ada.
Pasti seorang istri ini pasti ada kekurangan. Jadi seorang suami yang pertama wajib berlaku lemah lembut terhadap istrinya, tidak boleh kasar-kasar. Kemudian yang kedua, ia bersabar atas kekurangan istrinya. Ya, kekurangan-kekurangan yang memang bisa dimaklumi ya, memang bisa dimaklumi. Bukan kekurangan ketika dia melanggar syariat, enggak. Misalkan istrinya suka ngorok, keleknya bau, apa itu enggak masalah. Loh iya kan manusia. Kita manusia enggak bisa. Iya. Bersabar dengan kekurangan-kekurangan istrinya. Enggak bisa. Jadi yang pertama wajib berlaku lemah lembut, kemudian yang kedua wajib bersabar terhadap kekurangan istrinya. Kemudian wajib memberikan hak-hak istrinya, nafkah, pakaian, kemudian makanan dan yang lain sebagainya. Ini wajib. Kadang orang laki-laki suka gitu ya. Laki-laki ini harus ditaati, harus dipatuhi. Jangan salah, menelantarkan istri itu juga dosa besar. Dosa besar. Kalau gitu mau nikah dua ya. Istrinya dibelanjain orang, mau nikah dua macam ini. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus memberikan nafkah, tanggung jawab. Iya memang benar, an-nikahu sunnati. Ini sudah sering disampaikan oleh mutin-mutin ketika menikahkan ya. Pak Mutin, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah Rasul. Ya, menelantarkan itu haram gitu ya. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga itu larangannya keras. Jadi memang dispesialkan seorang istri ini. Jadi punya hak yang besar juga setelah orang tua kita. Bahkan termasuk ukuran kesempurnaan iman seorang laki-laki. Maka pernah ya, sebagai penutup para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinukilkan bahwa ada kisah, ada seorang di zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kan biasa ya, orang-orang ini laporan kepada Umar, curhat, ada masalah apa lapor, ada masalah apa lapor kan. Kemudian rakyatnya, ada masyarakat yang ada di Madinah datang kepada rumahnya Umar bin Khattab. Dia mau mengadukan istrinya yang seneng ngomel-ngomel gitu. Wis pokoknya ceramah kultum terus lagi. Kultum terus, meskipun bukan ahad pagi tapi kultum terus. Sering kultum lah di rumahnya. Akhirnya dia mau mengadukan istrinya yang suka marah-marah dan seterusnya. Kemudian nunggu. Umar waktu itu Assalamualaikum. Umar belum keluar. Dia nunggu di depan pintu rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia dengar di dalam itu Umar itu dimarah-marahin istrinya. Dimarah-marahin istrinya. Assalamualaikum. Belum keluar, tapi di dalam didengar itu Umar ibn Khattab dimarahin istrinya, diomel-omelin sama istrinya. Akhirnya nggak jadi orang ini. Kok mau lebay lancar gitu ya. Di dalam hati dia berkata, Umar ibn Khattab yang ketika lewat di satu jalan itu setan nggak berani papasan. Istrinya itu ngomel-ngomel, marah-marah. Setan lo gak berani. Kalau jalan di depan sini jalan, kemudian ada setan papasan gak berani sama Umar. Saking tingginya keimanan Umar dan saking pemberaninya Umar bin Khattab. Di rumahnya dimarah-marahin istrinya. Kemudian sahabat yang mau mengadukan ini gak jadi, pulang. Kemudian Umar buka pintu. Loh, ini orang ini sudah membalikkan punggungnya, kemudian arah pulang, mau pulang. Dipanggil. Ada apa? Kamu ke rumah. Ada permasalahan apa? Gak jadi Umar. Loh enggak, ada apa? Ceritakan. Begini, saya mau menceritakan tentang buruknya akhlak istri saya. Saya punya istri suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Tapi setelah saya berdiri di depan pintu engkau wahai khalifah, engkau juga dimarah-marahin istrinya. Maka saya pun tidak jadi untuk melaporkan hal tersebut. Engkau saja seorang khalifah, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu dimarah-marahin istrinya, diomel-omelin istrinya, dan diam Umar. Diam, mendengarkan kultum istrinya ini ya, didengarkan. Kemudian Umar mengatakan, maka aku nasihatkan kepadamu, bersabarlah terhadap istrimu. Saya bersabar terhadap istriku karena dia sudah menyusui anak-anakku, kemudian memberikan makan terhadap anak-anakku.
mencucikan bajuku, menyiapkan makanku, kemudian dia bersabar atas harta yang aku berikan sehingga aku terhindar dari mencari harta yang haram. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka aku bersabar ketika dia marah-marah, ketika kultum itu.